Kita harus mencegah rakyat membantu Yuzarsif. Jika mereka tidak membantunya, dia pasti akan kalah. Menurutku, kita harus membunuh Yuzarsif. Jika tidak, kekuasaannya bisa mengancam kuil dan kita tidak akan bisa menghentikan kemajuannya dengan kekuatan apapun. Kurasa kau berlebihan. Satu tafsir mimpi jangan begitu terlalu dianggap penting. Kuil ini tidak boleh membantu Yuzarsif menjadi semakin besar. Menurut laporan yang kuterima, kabar tentang kekalahan kita sudah menyebar kemana-mana. Itu menjadi buah bibir. Jika kita tetap diam, rakyat akan melawan kita. Besok akan diadakan upacara megah untuk Yuzarsif. Berbaurlah di kerumunan dan tebar keraguan tentang kebijakan Yuzarsif pada rakyat. Lakukan apapun agar rakyat berhenti mempercayai dia. Kalau tidak, kekuatan Yuzarsif akan tidak terbendung. Aku bertahun-tahun tinggal dengan Yuzarsif di dalam istana Potifar. Waktu itu dia tidak terang-terangan bicara tentang Tuhannya. Tapi para penghuni istana mengikuti dia dan Tuhannya. Tanpa mereka sadari, mereka semakin jarang datang ke kuil dan memberi hadiah untuk Amon. Semua gara-gara Yuzarsif. Baiklah, kalau begitu bersiap untuk upacara besok. Mereka baru kembali dari barat setelah memakamkan Amenhotep III. 40 hari harus berlalu sejak proses mumifikasi. Ini hari pemakamannya. Aku suka Firaun Amenhotep IV. Aku dengar dia menentang perang dan juga pembunuhan. Tapi aku tidak suka dia, karena dia menentang Amon. Amenhotep sangat baik. Semoga dia tidak lebih membela orang miskin dibanding orang kaya. Apakah itu Yuzarsif, penasihat senior? Ya, dia adalah penafsir mimpi yang mengalahkan semua penafsir mimpi dan para imam kuil. Iya, wajahnya menyenangkan. Dia tampak lebih lembut dan baik hati. Yusuf! Diam! Saat Fir'aun lewat, semua orang harus hening.
Hari ini, aku Amenhotep keempat, sebagai Fir'aun Mesir, aku mengangkat Yuzarsif yang cerdas dan bijaksana sebagai penafsir mimpi dan juga penasehat seniorku, serta Menteri Pertanian Mesir. Hari ini, dia juga akan menerima penghargaan tertinggi di Mesir, yaitu posisi emas. Saya berterima kasih atas kebaikan hati Fir'aun Mesir yang hebat dan bijak. Saat Yang Mulia memberi saya posisi emas ini, saya jadi teringat dengan masa lalu saya. Ketika saya bekerja di istana Potifar, ketika pelayan Nyonya Zulaika yang bernama Karimama ingin mempermalukan dan merendahkan saya, dia memanggil saya Gembala Nyasar. Ketika Yang Mulia memberi saya tanggung jawab sebagai Menteri Keuangan dan Pertanian Mesir, saya berpikir bagaimana seorang gembala nyasar bisa menerima tanggung jawab yang sangat besar itu. Jika aku bisa mendekati Yuzarsif, aku akan membunuhnya saat itu juga. Izinkan saya bicara pada kalian sesuai dengan kebiasaan saya. Saya menganggap diri saya sebagai pelayan rakyat, bukan majikan, tuan, atau penguasa kalian. Saya meminta kalian, wahai rakyat Mesir, untuk membantu saya menjalankan tugas saya dengan baik. Kalian tahu Mesir akan mengalami 7 tahun curah hujan yang membawa kemakmuran, serta 7 tahun kemarau dan paceklik. Ini janji saya pada kalian. Meskipun kalian menabur benih di atas batu, benih itu akan tumbuh. Jadi, taburlah benih sebanyak mungkin mulai sekarang. Petani yang menabur benih ekstra dan memberikan surplus gandum kepada pemerintah akan mendapatkan ladang tempat mereka bekerja. Aku tahu seluruh tanah di Mesir ini adalah milik Fir'aun. Aku akan jelaskan detailnya nanti. Siapa yang jamin pemerintah tidak akan menjual gandum dengan harga yang lebih tinggi? Pembelian, penjualan, pengumpulan, dan penyimpanan gandum akan dilakukan oleh wakil kalian sendiri. Agen pemerintah hanya akan mengawasi kalian. Kalian akan menyimpan gandum setara dengan konsumsi kalian per tahun, begitu juga benih untuk tahun berikutnya. Sisanya bisa kalian jual ke pemerintah. Jika Anda penguasa yang efisien dan cakap, Anda harus memutuskan dengan tegas.
dan rakyat harus mematuhi Anda. Iya kan? Jika rakyat mengawasi tindakan pemerintah, maka mereka membantu pemerintah. Jika rakyat tidak diberitahu, maka mereka akan tidak peduli. Dia menjawab pertanyaanmu. Semua orang bisa menyimpan gandum sendiri. Kenapa harus kita berikan padanya? Tidak lama lagi, kita akan membangun banyak fasilitas untuk menyimpan gandum. Kalian boleh memutuskan untuk menyimpan gandum kalian sendiri. Tapi jika gandum kalian rusak karena alasan apapun, maka pemerintah tidak akan menggantinya. Pemerintah hanya akan memberi gandum kepada mereka yang menyerahkan gandumnya pada pemerintah. Dengan menyerahkan gandum pada pemerintah, petani akan memiliki tanah pertanian mereka sendiri dan menyelamatkan diri dari bahaya kelaparan. Ini bodoh! Bagaimana rakyat membawa gandum dari seantero Mesir untuk kalian di Thebes? Untuk memfasilitasi transportasi dan untuk menerima gandum, kami akan membangun gudang penyimpanan gandum di setiap kota demi mempermudah transportasi. Dia mendengar apa katamu. Untuk mengatasi paceklik, kami sudah menyusun rencana yang saya akan sampaikan nanti pada kalian. Kenapa kita tidak mendatangi Yuzarsif dan bicara padanya? Pertama, mereka tidak akan izinkan. Kedua, aku rasa dia tidak akan mau bicara dengan Yang Mulia. Dan untuk apa Yang Mulia mau bilang Yang Mulia mencintainya atau menjelaskan kenapa Yang Mulia memenjarakan dia begitu lama? Apa Yuzarsif tidak tahu bahwa seluruh tanah pertanian adalah milik Fir'aun Amenhotep? Yuzarsif hanyalah pemuda tanpa pengalaman yang menghancurkan pemerintah Mesir dengan kebijakannya. Kau tahu itu? Setelah membagikan tanah pemerintah ke rakyat dalam beberapa tahun, Fir'aun akan menjadi lemah dan tanpa dukungan. Tapi kekayaan dan tanah pertanian Amon tidak akan disentuh, kan? Jadi, sebaiknya kita jangan menghentikan aksi Yuzarsif di bidang pertanian. Kita cuma harus mencegah dia menjadi berkuasa dalam pemerintahan. Jika kita bertindak pintar, kita bisa membuka jalan lagi bagi kejatuhan Yuzarsif. Karena itu kita harus bekerja sama dengan dua petinggi istana. Siapa yang mulia? Pertama, Horemheb, komandan penjaga istana. Dan yang kedua? Nyonya Ti, ibu Amenhotep. Mereka mau bekerja sama. Itu tergantung dari usaha kita. Kalau Horemheb dan Nyonya Ti bekerja sama dengan kita, maka Yuzarsif akan kalah.
Inarus! Inarus! Salam untukmu! Sedang apa kalian di sini? Salam untukmu! Yuzarsif membebaskan kami! Aku tahu kalian dibebaskan. Itu bagus. Aku tahu kalian dibebaskan. Kalian ingin bertemu Tuan Yuzarsif? Ya, benar. Baik, sekali. tenang saja. Tunggu di sini. Aku akan memanggil kalian. Tunggu di sini. Kau dari mana? Tuan Yuzarsif mencarimu. Dia mencariku. Kau Malek, kan? Iya, itu benar. Aku adalah Malik. Malik Putra Zar. Baiklah. Silakan tunggu, aku akan kembali. Tunggu di sini. Permisi, Yang Mulia. Ada apa, Inarus? Katakan. Para narapidana Zafira mau bertemu dengan Anda. Anda mau menemui mereka? Akhirnya mereka datang. Tentu saja. Bawa mereka masuk kemari. Aku juga menemukan Malek Putra Zar. Dia di sini. Mereka di luar? Bersama para narapidana menunggu Anda. Aku akan keluar untuk mendatangi mereka. Sedang apa kalian di sini? Assalamualaikum Nabi Allah. Bagaimana kabarmu? Terima kasih sudah membebaskan kami. Terima kasih. Senang bertemu denganmu lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini semua karenamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Nabi Allah. Ini semua karena Benar, benar. Terima kasih. Kami bisa bebaskan. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau kelihatan sedih? Ini aku, ya Nabi Allah. Malik yang menyesal karena telah menjualmu sebagai budak. Kau ini bicara apa? Apa aku tampak seperti budak? Demi Allah tidak. Kau tampak seperti orang terhormat. Sedangkan aku tawanan yang berkelana. Aku belum meninggalkan Tibs selama 20 tahun sejak aku menjualmu, Yusuf. Aku tidak sanggup meninggalkanmu sekeras apapun aku mencoba. Kenapa kau melakukan itu? Aku kira kau datang ke Mesir untuk berdagang. Semoga Allah memaafkan aku karena membuatmu berkelana sejauh ini. Aku masih merasa bersalah karena telah menjual Nabi Allah sebagai budak. Tapi menurutku itu bukan sesuatu yang buruk. Kau menjual Yusuf lalu mendapatkan cintanya, dan aku menjadi budak agar kelak menjadi penguasa. Aku tinggal di sini untuk menebus kesalahanku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kau tidak berhutang apapun. Tapi kau bisa membantuku dalam misi yang Allah berikan padaku.
Ya, aku butuh bantuan dari semua orang. Kami datang untuk melayanimu seumur hidup kami. Tuan Yuzarsif, jika kau izinkan, kami ingin selalu bersamamu. Kami tidak bisa melakukan hal yang penting. Tapi kami akan melakukan apapun yang kami bisa. Suruh saja kami untuk melakukan apa saja. Kami akan mengabdikan seluruh hidup kami untukmu. Ini bagus sekali, karena aku sangat membutuhkan kalian. Aku rasa kita ditakdirkan bersama di penjara untuk hari seperti ini. Kalian harus membantuku dalam mengurus negara Mesir. Ayo, ikut aku. Mengikutimu dengan baju lusuh ini? Hati kalian sangat cerah, bersih, dan juga jujur. Penampilan kalian tidak penting. Ayo. Orang-orang macam ini dibawa ke istana. Salam, Komandan Horenhop. Ada apa, Apoki? Imam Besar Anmahu meminta Anda untuk menemuinya di kuil jika Anda punya waktu. Tapi untuk apa? Aku tidak tahu. Dia cuma bilang dia ingin bertemu Anda. Baiklah. Aku akan pergi. Masuklah. Terima kasih, Yusuf. Terima kasih kami sudah telah membebas kami. Terima kasih banyak. Terima kasih, Yusuf. Aku senang melihat kalian semua bebas. Ya, terima kasih banyak. Kami juga senang. Tuan Yuzarsif, Mimi Sabu meminta bertemu dengan Anda. Suruh dia masuk. Aku bebas. Nyonya Julaika membebaskan aku. Nyonya Julaika membebaskan aku. Sungguh? Jadi Nyonya Zulaika juga bisa membebaskan orang. Dia tidak cuma bisa memenjarakan mereka. Semoga Allah bebaskan dia dari penjaranya sendiri. Demi memenuhi hasratnya, dia telah memfitnah dan membuat masalah pada banyak orang. Aku kasihan pada Tuan Potifar. Aku tahu dia sudah sangat menderita. Tuan Yuzarsif, kau tidak mau menghukum Zulaika dan Potifar? Kau harus membalasnya. Dan mereka harus dihukum. Aku sudah memaafkan mereka. Aku harap Allah memaafkan mereka. Aku cuma tidak mau melihat mereka. Maksudku adalah aku tidak mau melihat mereka malu. Inarus, Ya Tuan. beri pakaian layak untuk teman-temanku lalu bawa mereka menemui. Baik Tuan. Pergi dengan Inarus. Dia akan beri kalian pakaian. Ayo ikut aku. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Tuan. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah kawan lamaku. Ceritakan, bagaimana kau bisa bebas? Setelah dia dibebaskan olehmu, Nyonya Julaika kembali ke istana. Mengenang cinta lamanya padamu, lalu dia membebaskan aku. Bagaimana kabar yang mulia Potifar? Aku dengar dia sakit. Benar. Dia menderita. Dia sama sekali tidak sehat karena dia ingat kekejamannya padamu. Dia jadi menderita. Semoga Allah menyembuhkan dia. Tuan Yuzarsif, aku melihat Imam Apoki bicara dengan Komandan Horemhop. Apa yang Imam Apoki lakukan di istana Fir'aun? Aku takut dia menyuap Komandan Horemhop. Kehadirannya di sini berbahaya. Dia bisa membawa rahasia istana ke kuil. Aku rasa setelah kita mengenali dia, dia tidak terlalu berbahaya.
Kita bisa tahu siapa informan istana lewat dia. Jadi kita harus mengawasi dia. Baik, Tuan. Tolong jangan membungkuk padaku lagi. Itu sudah kebiasaan. Maka hentikan kebiasaan itu. Baiklah. Tuan Horemheb meminta izin untuk masuk. Baiklah, suruh dia masuk. Salam untuk pelayan para dewa, Imam Besar Kuil Amon yang mulia Angkmahu. Salam untuk komandan yang cakap dari istana Amenhotep. Kemarilah, duduk di sampingku. Kata Imam Apoki, Anda memanggilku, maka aku datang. Dan aku berterima kasih. Aku senang kau datang. Selama ini ada masalah yang mengusik pikiranku. Dan kurasa aku perlu membicarakannya denganmu. Aku mengamati penasihat senior Amenhotep yang baru diangkat. Kalau tidak salah, siapa namanya? Yuzarsif. Ya, Yuzarsif. Benar-benar, Yuzarsif. Dia tidak pernah percaya pada dewa-dewa kita. Bahkan waktu dia masih anak-anak, waktu dia tinggal di istana Potifar, dia menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Setelah dia meraih kekuasaan, dia akan terus melawan kuil Amon. Selain itu, dia adalah orang asing. Dia dari Kanaan. Ini sungguh disayangkan seorang asing memegang wewenang di negeri yang tua seperti Mesir. Dan musuh Amon berkuasa di kota Amon, Tips. Dan tentunya sebagai pengikut Amon, aku memintamu agar tidak membiarkan Yuzarsif mendapat kekuasaan di istana. Kalau dia terus dibiarkan, tidak lama lagi dia akan menggantikan Amenhotep. Tetapi Mesir masih punya komandan yang cakap dan loyal seperti dirimu. Terima kasih, Yang Mulia. Aku cinta Mesir dan aku menyembah Amon. Aku menghormatimu dan juga kuil. Aku akan melakukan apapun untuk membantu. Tapi harap Anda ingat bahwa aku akan selalu loyal pada Amenhotep. Aku sangat setuju itu. Tetapi Yuzarsif bukan orang Mesir. Begitu juga kuil Amon atau Amenhotep. Kami tahu sama seperti kami bahwa kau juga menderita karena orang asing kafir itu menjadi berkuasa di Mesir. Mungkin kau tidak bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hatimu. Tapi biar ku jelaskan. Kami para imam di kuil Amon mencari putra Mesir yang kuat dan beriman sepertimu untuk menggantikan Potifar di tanah leluhur kita. Bukan orang asing. Kau pasti tahu bahwa Potifar saat ini sedang sakit. Dia tidak akan bertahan lama karena trauma yang Yuzarsif dan Zulaikha timbulkan padanya. Tidak ada yang bisa menolak kekuasaan. Dan tidak ada yang suka orang asing berkuasa di tanah leluhurnya sendiri. Baiklah.
Kalau kau bersedia, kuil punya cara dan sarana untuk membantumu meraih posisi yang pantas kau dapatkan. Namun, terkait masalah Yuzarsif, selama dia masih didukung oleh Amenhotep dan tidak melakukan pengkhianatan, aku tidak akan melawan dia. Tentu saja, segala bentuk pengkhianatan harus diwaspadai, termasuk pengkhianatan melawan Amon. Tidak diragukan lagi, Yuzarsif adalah musuh Amon. Dia bahkan tidak menutupi kebenciannya. Aku setuju dalam hal itu. Kondisi yang mulia kritis. Aku sudah bilang padanya bahwa luapan emosi bisa merugikan kesehatannya. Tapi tampaknya dia sama sekali tidak menghindari hal itu. Dia harus tetap tenang dan minum obat yang kuresepkan untuknya secara teratur. Kondisi Anda juga tidak jauh lebih baik darinya. Jaga diri Anda. Siapkan obat yang sudah diresepkan Tuan Sinohe untuk Yang Mulia Potifar. Dan jaga agar lingkungan istana tetap tenang. Kehadiranmu lebih menyakiti hatiku dibanding apapun di sini. Aku merasa tenang bila kau tidak ada di sini. Orang yang bisa menenangkan hatiku sekarang adalah Yuzarsif. Tapi aku kehilangan dia karena kekejaman Julaika dan kebodohanku. Sekarang aku harus mati dalam kesepian dan pergi ke barat. Yang Mulia. Maaf. Salah satu informan adalah Nyonya Ti. Aku melihat Imam Apokim masuk ke kamar Nyonya Ti dan cukup lama berada di sana. Jadi mereka juga mengundangnya untuk bergabung dengan Ang Mahu. Bagaimana kita bisa tahu apa yang terjadi di antara mereka? Itu sudah jelas. Mereka tidak mau aku mencampuri urusan pemerintah Mesir. Kalau bisa, mereka akan memaksa Fir'aun untuk menyingkirkanku. Bagaimana kita bisa membongkar rencana jahat mereka? Jangan khawatir. Jika Allah menghendaki, maka Dia akan memberi jalan.
Yang mulia, teman-teman Anda meminta izin untuk masuk. Baiklah teman-teman, dengarkan ini baik-baik. Ada beberapa hal penting yang harus kalian lakukan untukku. Pertama, aku putuskan untuk menunjuk Malek sebagai pemimpin kalian. Dia sangat bijak dan berpengalaman. Dia dan Mimi Sabu akan menjadi penghubung antara aku dan kalian. Dan saat ini, sedang terjadi pertarungan antara kita dan para imam di kuil Amon. Mereka ingin menghancurkan kita. Jika kita tidak waspada, mereka akan berhasil melakukan itu. Pertama, kalian harus menyebarkan berita tentang kekalahan para imam kuil Amon dalam menafsirkan mimpi Amenhotep serta kemenangan Tuhan yang satu atas para dewa. Ada banyak orang yang tidak tahu tentang cerita itu. Mengetahui cerita itu akan melemahkan keyakinan rakyat atas Amon dan para imam kuil. Aku mau kalian tahu bahwa cuma kalian yang mampu dan bisa kupercaya. Sebagai mata dan telingaku, kalian harus waspada dengan penimbun yang menyembunyikan gandum serta para imam yang berkomplot melawan pemerintah. Jika kalian melihat itu, segera lapor padaku. Yang terakhir, untuk memperluas area tanam, kita butuh benih dalam jumlah banyak. Tugas kalian adalah mengetahui berapa banyak gandum yang ada di Mesir dan beritahu aku. Kedepannya, tanggung jawab kalian akan lebih berat lagi. Akan aku jelaskan itu nanti. Inarus, Mimi Sabu, teman-teman kita lelah dan butuh tempat tinggal. Tolong bantu mereka. Allah memberkati kalian. Aku akan temui kalian nanti. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Sampai jumpa. Semoga Allah memberkatimu. Tuan Malek, Selamat tinggal. jangan pergi dulu. Kau pria bijak dan berpengalaman. Aku mau kau membantuku mengurus negara Mesir sebagai penasihatku. Aku butuh orang yang bisa dipercaya sepertimu. Aku sudah memandu dan memimpin banyak kafilah di masa lalu. Tapi mulai sekarang, Nabi Allah akan menjadi pemimpinku. Aku akan melakukan apapun yang kau minta dariku, Yusuf. Pada masa kekuasaan mendiang suamiku, kalian terbukti mau melakukan apapun demi mencapai tujuan kalian. Melalui pelayanku, aku sudah meminta kalian untuk berhenti berkomplot dan minta maaf pada Amenhotep sebelum dia marah. Tapi alih-alih minta maaf, kalian terus berkomplot, nyaris membunuh suamiku, putraku dan aku sendiri. Apopis yang malang menjadi korban rencana kalian. Anda sekarang marah. Tapi faktanya berbeda dari yang Anda pikirkan. Kami tidak bersalah. Apopis sendiri yang merencanakan hal itu. Bagaimanapun, keputusan sudah diambil oleh putraku. Aku tidak bisa mencampuri kekuasaannya. Sebenarnya aku punya masalah. Masalahku adalah aku tidak mau orang asing musuh para dewa menguasai negara seperti Mesir ini. Anda tahu apa artinya? Jika Yuzarsif diperbolehkan menghabiskan uang negara untuk membeli gandum, itu berarti kita akan memiliki pemerintahan yang lemah dan tanpa dukungan, sehingga nantinya terbuka untuk diserang oleh negara-negara tetangga. Negara tanpa aset untuk mengerahkan semua pasukannya. Anda tahu satu-satunya pihak yang diuntungkan dari penyimpanan seluruh gandum kita ini hanya segelintir orang kaya. Dan juga petani bodoh macam apa yang mau memberikan gandumnya pada pemerintah pada saat masa paceklik agar dia bisa memintanya lagi belakangan nanti. Ini hayalan dari pemuda tanpa pengalaman itu.
Dia harus dihentikan. Andai kau benar, apa yang bisa kulakukan? Amenhotep muda menghormati ibunya. Anda harus menasihati dia. Haruskah kaum tua terpelajar serta penguasa muda kita mengalah dan membiarkan seorang gembala Kanaan menguasai kita? Tapi Amenhotep menyukai Yuzarsif. Kurasa dia tidak akan mau mendengarkanku. Apa yang akan Anda lakukan jika tahu Yuzarsif mau berkuasa? Dia bahkan bisa membunuh Amenhotep untuk mengambil alih posisinya di sini. Saat ini Anda tidak bisa melihatnya. Tapi yakinlah bahwa pemuda ini punya rencana untuk kita. Anda harus mencegah dia semakin kuat. Apakah Anda tahu bahwa dia telah mendatangkan para kriminal dari penjara Zafira dan memberi mereka wewenang penuh? Kenapa orang yang berani seperti Horemhop tidak dipilih? Kenapa Amenhotep tidak menunjuk dia alih-alih Yuzarsif? Aku menyampaikan ini karena rasa peduli. Anda yang memutuskan. Alangkah baiknya jika pertemuan ini dirahasiakan. Kalau tidak, desas-desus akan menyebar liar dan aku tidak berminat untuk menanggapi hal ini. Aku tidak tahu lagi siapa yang tulus dan siapa yang pengkhianat. Aku akan bicara dengan Amenhotep. Bagaimanapun, orang asing tidak boleh punya wewenang untuk mengurus Mesir. Inarus, aku punya berita. Baiklah, katakan ada apa? Hari ini Yang Mulyati menerima kedatangan Imam Angmahu dan mereka membicarakan masalah Yuzarsif dan berusaha mencopot jabatannya. Apakah Nyonyati menerimanya? Sekarang dia datang menemui Yang Mulia Amenhotep. Untuk meminta Yuzarsif dicopot dari jabatannya? Aku kira begitu. Aku yakin dia berniat akan melakukan itu. Baiklah, kau boleh pergi. Aku akan memberitahu Tuan Yuzarsif. Pergilah sebelum ada yang melihatmu. Kau harus menyingkirkan dia. Kenapa, Ibu? Apa dosa Yuzarsif? Sungguh disayangkan bahwa di Thebes, kota Amon, tempat semua orang memuja dan menghormati Amon, musuh Amon malah berkuasa. Tapi menurutku Yuzarsif tidak mencari kekuasaan. Bagi Yuzarsif tidak ada bedanya jika dia dicopot atau dipertahankan. Kitalah yang membutuhkan dia. Hanya dia yang bisa membantu Mesir melewati krisis ini. Sekalian saja kau bilang semua orang Mesir mati sehingga kita butuh bantuan orang kafir asing untuk mengurus negeri kita. Kenapa tidak memilih orang seperti Horemhop? Kenapa kau membiarkan Yuzarsif memberi tanggung jawab pada segerombolan kriminal? Aku juga menyukai Horemhop dan tahu kemampuannya.
tapi orang cocok di bidangnya masing-masing. Para narapidana Zafira sudah lama dilatih oleh Yuzarsif dan mereka tidak seperti dulu lagi. Mereka sudah menyesali kesalahan mereka. Mereka sekarang manajer yang cakap. Ibu hadir selama ayahmu berkuasa. Ibu sudah lama melihat bagian dalam pemerintahan Mesir. Yang ibu katakan ini demi kebaikan dirimu dan pemerintah Mesir. Dia akan menghamburkan seluruh kekayaan dan aset negara. Kau tahu betapa rentannya Mesir bila kas negara habis untuk membeli gandum. Kau sadar dengan memberikan tanah pertanian pada petani itu akan melemahkan dirimu serta menghancurkan kekayaanmu. Kekhawatiran ibu beralasan. Jika Yuzarsif tidak mampu menjawab kekhawatiran ibu, dia harus dicopot. Dia harus memberi jawaban yang meyakinkan. Aku berjanji, Bu. Ibu sudah menyampaikan apa yang harus disampaikan. Ini keputusanmu. Camkan bahwa dia mungkin berencana untuk membunuhmu dan merebut kekuasaanmu. Siapa yang memprediksi itu? Bukan cuma ibu. Para imam kuil juga berpikiran sama. Mereka memang pintar dalam hal fitnah dan konspirasi.